Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Aduh, ini sedikit cerita saja ya tentang ini ya, tentang kejadian lucu dan sangat membagongkan menurut saya tentang si Regul Kriket ya, Kriket Huben ini ya. Nah, jadi singkat cerita seperti ini teman-teman. Tadi pagi ya ada konsumen pelanggan setia kita. Ini chamber buatan saya dulu ini ya, sekitar kalau nggak salah kurang lebih sekitar tahun berapa ini, kalau nggak salah ini ada tanggalnya ini. Nah, ini ada tanggalnya SY 06 95 02 bulan 10 bulan 6, ini tahun berapa ini ya. Ini yang seri kedua ini. Ini kalau nggak salah dulu itu kurang lebih sekitar 6 tahun yang lalu ini ya. Si chamber yang ini ya. Ini produksi kita, cuma ini nggak kita produksi lagi karena dulu saya sempat terhambat dengan biaya kos produksinya. Jadi dulu ini nggak sempat saya lanjut. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Si customernya datang ke sini ke workshop kita. Awalnya itu si unitnya itu nggak ada masalah, ya nggak ada masalah. Cuma dia itu minta sedikit di-upgrade, ya. Sebentar, saya ini dulu, pas dulu. Oke, kita lanjut lagi. Maaf, tadi ada sedikit gangguannya teman-teman. Nah, jadi si customernya itu dia masuk ke workshop kita minta dicekkan unitnya ya, karena baru saja ganti laras LWSS, akan tetapi si akurasinya katanya belum ketemu. Nah, ini saya kaget ya, pas saya buka ini kan chamber saya yang buat, jadi saya tahu persis dan saya paham banget dengan si karakter unit ini ya, karena keterbatasan atau kekurangan dari si chamber ini. Nah, ini kan chambernya kecil teman-teman ya, kecil. Jadi untuk si tusukan pelurunya ini kan pendek. Nah, saya ingat dulu itu pas beliau datang ke sini minta dipasangkan laras buaya barel kalau nggak salah ya. Nah, itu sudah bagus akurasinya ya. Cuma sistemnya sistem biasa, sistem opal yang langsung. Nah, pas tadi datang ke sini, pas saya copot larasnya, yang pertama jadi sistem adapter. Waduh, kata saya. Ini kalau jadinya sistem adapter seperti ini, apakah pelurunya bisa nyampe ke larasnya? Nah, ternyata pas saya cek, pas saya buka, saya masukkan peluru, si pelurunya itu masih ada nongol ya, si roknya itu di bagian belakang ya, di bagian belakang sini. Nah, ini sudah saya revisi di bagian adapternya yang saya rubah, jadi sekarang sudah masuk di bagian loadingnya, sudah enak. Itu yang pertama. Ini nggak begitu lama ya penganalisaan si tentang barel ini. Nah, cuma dia minta dipasangkan power plenum teman-teman ya, minta dipasangkan power plenum OD38 panjang 8 cm. Awal mulanya katanya terserahlah mau panjang 8 cm atau misalkan panjang 6 cm, terserah, yang penting ada power plenumnya. Oke, kata saya pasang power plenumnya yang 8 cm ya. Ini ada power plenum 8 cm OD38, ini dengan kapasitas cc ini 30 cc ya, ini 30 cc. Nah, ini saya pasangkan, pas saya pasang di unitnya ya, di chamber aman ya, pertama aman. Nah, cuma pas kita koneksikan ke ini, sebentar, ke regulator Huben ini kan konstruksinya seperti ini. Maaf ya, sebentar saya pasang dulu ya. Nah, ini kan seperti ini ya.
Nah, seperti ini teman-teman. Untuk si posisinya itu seperti ini ya. Akan tetapi pas saya coba, saya tes, dia bocor, keluar angin dari sini ya. Nah, dari sini. Waduh, kata saya ini kenapa ini ya? Di chamber aman nggak bocor, tapi setelah dicoba ini power plenum kok bocor. Apakah power plenum punya saya yang bermasalah atau kayak gimana? Nah, setelah saya coba, saya ada stok beberapa piece ya power plenum sampai yang udah 32, 34, 28, 38, panjang 6 cm, 8 cm. Itu saya coba semua bocor semua, teman-teman. Nah, jadi saya ukur-ukur sampai saya marahin operator yang ini, yang buat power plenum ini ya. Sampai saya komplain ke anak-anak itu yang buat ya, kenapa kok bikinnya itu kata saya nggak presisi, kok bisa sampai bocor ya. Nah, saking penasarannya teman-teman ya, saking penasarannya saya, karena tadi pakai regul ini nggak mau dia tetap bocor. Pas saya coba pakai regul yang biasa yang paintball, aman. Wah, kata saya ini memang kemungkinan karena saya ukur si diameter ini, dia itu agak kecil, beda sama yang paintball yang biasa. Kemungkinan analisa saya, wah ini berarti ini harus bikin power plenum custom yang ID-nya itu betul-betul presisi dengan ini, nggak ada celah, tapi dia sliding masuk. Nah, seperti itu pikiran saya. Jadilah singkat cerita, saya buat lagi nih baru yang belum di marking ya. Saya bikin baru si power plenumnya. Saya ganti pakai yang 6 cm ya, karena ada bahannya yang 6 cm. Nah, ini orangnya barusan telepon suruh diantar katanya unitnya ke rumahnya. Mau dites, popornya mau dipasang. Setelah saya cek, saya tes, masih bocor teman-teman. Bocor di sini kencang. Saya bingung ini kenapa kok bocor masih. Mohon maaf, saya jeda dulu, ini ada ajan nggak enak ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita lanjut lagi. Nah, ternyata setelah saya amati si regul kriket ini, nah dia mempunyai lubang amblas. Nah, dari sini ternyata penyakitnya. Nah, ini untuk spinya udah saya buka ya, untuk si penahan ininya ya, si penahan piston. Nah, ini kemungkinan di bagian pistonnya ini yang bermasalah. Pasti ini sealnya ada yang rusak. Nah ya, kita buka ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan ini. Nanti susah lagi ini nyetingnya ini. Kita copel dulu ya. Nah, ini di dalamnya ini ada beberapa susunan disk ya. Nih kita masukkan lagi ke sini. Dia posisinya seperti ini. Nah, ini kita coba dulu ya. Ini kita lepas. Untuk disknya kita lepas, kita simpan dulu.
Agar nggak lupa nyusunnya kita simpan. Nah ini bagian ininya kita coba satu persatu. Nah ini untuk bagian depannya ya, bagian inletnya ini aman. Bagian inletnya aman. Nah kita coba di bagian si piston belakang. Nah ini penyakitnya. Nah ini biang keroknya teman-teman. Nah, jadi untuk pengguna regul-regul kriket, ya untuk pengguna regul-regul kriket yang semacam kayak gini, misalkan seumpama teman-teman ada mengalami kebocoran ataupun misalkan eh, apa? Karena ini kan kayaknya sih nggak bakalan ini sih ya, nggak bakalan ada yang ambil resiko ataupun ambil antisipasi di sini dipasang o-ring. Itu jangan ya teman-teman karena di sini ada lubang amblas. Jadi kalau misalkan untuk si o-ring di dalam ini bermasalah ya, otomatis dia anginnya akan keluar dari sini ya. Dari lubang kecil ini dari amblas. Jadi untuk si lubang yang kecil ini jangan sampai tertutup apapun. Jadi biarpun bocor ya bocor sekalian ya. Yang penting di bagian si rumah yang ini ya. Bentar. Nah, untuk bagian rumah yang ini, rumah o-ring di pada bagian regul yang ke chamber maupun ke power plenum itu diusahakan presisi yang enggak ada kebocoran untuk aman. Buat teman-teman untuk informasi ataupun curhat tentang servis-servis unit kali ini sangatlah bagi saya sangatlah apa ya, benar-benar harus betul-betul ekstra sabar dan betul-betul teliti. Semoga video ini dapat menghibur teman-teman semua dimanapun teman-teman berada ya. Terima kasih yang sudah menonton dan selalu mensupport channelnya Bubut PCP Store. Semoga untuk teman-teman dimanapun teman-teman berada selalu dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin, amin, amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.